Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah Magister Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Unsuri Surabaya dengan capaian mata kuliah yaitu urgensi perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Kalau di awal mata kuliah ini diampu dengan timing berapa waktu, maka tentu seperti sebelumnya saya akan membagi habis tugas itu sehingga mahasiswa pun akan membuka literasi yang ada hubungannya dengan ini. Sebetulnya ada dua hal, kalau memberi tugas pada mahasiswa itu lebih meringankan kita. Tapi kalau kemudian tanpa tugas ini mau tidak mau, mau tidak mau 3 kali lebih berkeringat dibanding dengan penugasan. Karena penugasan hanya mengkonfirmasi terhadap apa yang telah digali oleh mahasiswa. Ya, suaranya tidak kelihatan? Suaranya tidak kedengaran, Pak? Yang di Zoom kedengaran nggak suaranya? Halo? Bisa di Halo? Bisa masuk ke Zoom nggak suara saya? Suaranya memang nggak ada ya? Apa gini? Halo? Terdengar? Iki kok? Mana? Bisa dilepas ya? Jadi hari ini kita ada 2 CPMK, capaian mata kuliah. Yang pertama adalah urgensi perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Yang kedua adalah sigat ta'liqut thalaq. Kalau kemudian kita ini dari kelihatan ya, yang sini ya, kelihatan ya, dari sigat ta'liqut thalaq juga urgensi perjanjian pernikahan, maka tentu berbicara tentang perjanjian kita akan kembali pada Al-Quran surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Di dalam Al-Quran ada 3 mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu perjanjian kita manusia sebelum kita dilahirkan. Yang kedua adalah mitsaqan ghalidha Nabi Musa dengan Allah. Dan yang ketiga adalah mitsaqan ghalidha adalah perjanjian antara suami dan istri. Perjanjian mitsaqan ghalidha antara suami dan istri, kalau kemudian saya share screen di sini biar yang di rumah bisa menangkap. Wa kaifa ta'khudunahu wa kaifa dan bagaimana ta'khudu kamu semua mengambilnya. Wa qad afdha dan padahal kamu sudah bergaul ba'dukum atas sebagian kamu ila ba'din atas badan yang lain. Wa akhna minkum dan telah mengambil dari istri-istri kamu, dari kamu sudah mengambil perjanjian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Perjanjian yang sangat kuat ini kalau kemudian kita lihat di dalam tafsir mukhtasar atau mukhtasar fi tafsir, wa kaifa ta'khudunahu ma a'taitumuhunna minal mahri. Kamu sudah mengambil ini terhadap apa yang telah kamu berikan pada istri kamu minal mahri, dari mahar.
Makanya kalau kemudian kita hubungkan dengan materi kemarin, bahwa sesungguhnya mahar dari 3 mazhab, hanya satu mazhab saja yang memasukkan mahar itu sebagai rukun, tapi yang lain memasukkan sebagai syarat. Maka mahar ini adalah wujud dari bukti bahwa seorang laki-laki telah melakukan perjanjian yang kuat dan agung, dan kemudian alladzi hasala bainakum min alaqah, yang kemudian menghasilkan di antara kamu semua hubungan mawaddah dan cinta kasih, wastima'i wattala'i alal asrari, yang kemudian bisa dirasakan untuk membangkitkan namanya al-asrar. Al-asrar itu kebahagiaan. Fantama'a bima fihi aidihinna mim malin ba'da hadza amara munkaran wa mustaqbih, dan kemudian mengharapkan dari kedua kalau di sini fi aidihinna dari kedua tangannya, tapi dari apa yang dilakukan mim malin dari hartanya, ba'da hadza amara sesudah ada perintah ini, yang kemudian ini apakah kemudian menjadikan rumah tangganya semakin bagus atau semakin buruk. Waqad ahlan minkum ahdan mawthiqan syadidan, yang kemudian mengambil perjanjian yang sangat kuat, yang kemudian di situ wa istihlalihinna wa huwa istihlaluhunna, yang kemudian perjanjian itulah yang kemudian menjadikan halalnya istri bi kalimatillah dengan kalimat Allah wa syar'ihi dan syariatnya Allah. Jadi perjanjian ini yang kemudian ditandai dengan mahar, sehingga disitulah yang kemudian menjadi halal atas perempuan-perempuan yang diperistri itu. Maka dalam hal ini pernikahan ini adalah merupakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, yang agung antara laki-laki dan perempuan serta dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian dalam akad ijab dan qabul, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bisan angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulanah bin fulan. Mau lihat siapa? Kalau dilakukan sendiri adalah bisa dilakukan kalau anaknya adalah waladati siapa begitu. Kalau saudaranya adalah ukhti siapa begitu. Kalau keponakan ibnati akhi siapa begitu, yang kemudian disebutkan bimahrin apa begitu. Maka kata bimahrin apa begitu itu adalah sebagai pengikat mitsaqan ghalidha kalau dihubungkan dengan ayat ini. Maka tentu kalau kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah kalau kita kembali pada undang-undang perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 bab 5 pasal 29. Langsung saya crop Undang-Undang Perjanjian Perkawinan di bab 5 pasal 29 di ayat 1 disebutkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku untuk terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Maka sungguh ini bisa dilakukan bila yang menikah itu duda dan janda, yang kedua-duanya membawa sejumlah harta. Duda dan janda yang kedua-duanya membawa sejumlah aset. Maka bagaimana aset-aset itu masih bisa dimanfaat kedua belah pihak? Bisa juga melakukan perjanjian bahwa sebelum kita menikah, seluruh harta yang kita miliki sudah kita hitung adalah milik kita bersama, adalah milik kita masing-masing. Dan kemudian setelah kita menikah menghasilkan aset, maka harta yang kita hasilkan setelah kita menikah itulah harta kita. Maka itu bisa dikuatkan dengan apa? Perjanjian itu. Maka lewat perjanjian itu pula ada perjanjian karena apa? Kalau duda bawa anak bawaan, kalau janda bawa anak bawaan. Jangan sampai kemudian ketika sudah menikah justru ada orang yang menikahi janda kaya tapi tidak bermaksud untuk mencintai si janda kaya itu, tapi ingin mendapatkan warisan. Lah, kalau ingin mendapatkan warisan sementara janda kaya itu punya anak,
maka tentu akan merebut harta yang menjadi hak anak itu. Makanya inilah yang kemudian kembali pada waris tadi. Kalau kemudian ada orang menikah, ada orang suami istri sudah meninggal dunia, dan suami istri salah satunya meninggal dunia, secara otomatis mereka akan bercerai. Di saat mereka bercerai itulah yang kemudian ada harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kalau yang meninggal perempuan, ada harta gono gini yang dimiliki oleh mayit. Kalau yang meninggal laki-laki adalah ada harta yang dimiliki oleh si mayit sekaligus harta gono gini. Maka tentu ketika ini tidak segera dituntaskan pembagian terhadap waris ini, maka tidak tertutup kemungkinan jika kemudian dia menikah lagi, harta yang dimiliki bahkan hak ahli waris itu akan diambil oleh orang yang datang kemudian. Maka ini pun bisa dilakukan perjanjian itu. Pernah satu ketika waktu saya saat masih tugas di Waru, ada orang yang kaya betul, dan kemudian bahwa perjanjian ini selama nikah apapun yang dimiliki oleh pihak perempuan adalah milik perempuan, dan apa yang dimiliki oleh suaminya adalah milik perempuan. Bahasa Jawanya adalah wekku, wekku, wekmu, wekku. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, apa yang menjadi milikmu juga milikku. Itu namanya nakalan. Tapi kalau kemudian dengan perjanjian seperti itu, si pihak yang merasa bagian yang diperas ini setuju, maafi muskilah. Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan namun menghalalkan riba. Nah, kalau kemudian perdagangan yang kemudian dianggap transaksi karena transaksi pernikahan itu tidak ubahnya seperti transaksi perdagangan, maka tentu itu bisa dibolehkan selama itu tidak bertentangan. Nah, di ayat 2 perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas hukum agama dan kesusilaan. Artinya apa? Seorang calon suami, seorang calon istri kemudian merumuskan satu perjanjian selama pernikahan, melakukan perjanjian, apakah perjanjian itu dalam rangka membatasi harta yang dimilikinya, atau melakukan perjanjian dalam rangka melakukan proteksi terhadap sesuatu yang dimilikinya, dengan harapan bahwa dengan perjanjian itu terproteksi lewat perjanjian hitam di atas putih, di atas materai 10.000 di hadapan pegawai pencatat nikah. Selama itu tidak ada langgaran terhadap batas hukum agama dan kesusilaan, maka boleh. Tapi kalau kemudian ternyata ada hal-hal yang di luar nurul, di luar nurul, saking tidak bisa dinalarnya, maka bisa juga perjanjian itu tidak dapat disahkan. Kalau di atasnya nalar kan di luar nurul, di luar nalar. Dan perjanjian itu berlaku mulai dilangsungkan perkawinan, dan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah. Jadi perjanjian apa yang sudah dijanjikan itu tidak dapat dirubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubahnya, dan perubahan tidak merugikan pihak yang ketiga. Bisa dicatatkan di notaris, bisa di atas materai, dan bisa disaksikan oleh penghulu perjanjian, dan di situ ada saksi di depan penghulu, bisa di atas materai. Maka perjanjian itu bisa berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Dan perjanjian perkawinan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sekali lagi, perjanjian perkawinan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, di mana isi perjanjian dapat meliputi percampuran harta pribadi atau pemisahan harta. Makanya tadi setelah masing-masing punya harta, apakah perjanjian sekarang begini? Karena jangankan harta, wong tubuh kita sudah, apa yang menjadi milikku adalah milikmu, apa yang menjadi milikmu milikku, dan tidak ada sehelai benang pun yang tidak halal bagimu. Begitu pula tubuhmu, tidak ada sehelai benang pun yang memisahkan kehalalannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Faktu hartakum anasyitum, begitu. Apakah dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Faktu hartakum anasyitum, begitu.
Maka kemudian diri kita aja sudah saling memiliki, maka kemudian bikin perjanjian. Apa yang engkau miliki menjadi milikku, apa yang aku miliki menjadi milikmu. Wekmu, wekku, wekku, wekmu, gitu. Bukan wekmu, wekmu, wekku, wekku. Apa? Wekku, wekku, wekmu, wekku. Itu jenenge wong nakalan. Apa yang menjadi milikmu, milikku. Apa yang menjadi milikku, ya milikku. Bisa juga perjanjian itu begitu. Jadi setelah dua-duanya sama-sama bercerai karena mati, yang laki-laki habis bercerai sama istrinya karena istrinya meninggal, yang perempuan habis bercerai karena suaminya meninggal, atau mungkin dua-duanya dulu pernah berpacaran, tapi karena takdir aja kedua-duanya ini sudah sama-sama menikah, tapi ketemu CLBK, cinta lama bersemi kembali begitu. Tapi begitu masing-masing kok podo mati nih, kelelekan pentol begitu. Maka kemudian cinta bersemi kembali, akhirnya apa? Dua-duanya juga sama-sama meninggalkan anak yatim. Maka tentu ada hal-hal yang perlu dibereskan dulu, yaitu hak anak yatim dulu. Warisannya dibereskan, warisannya juga dibereskan. Maka ketemulah sama-sama bahwa gono gini kan. Gono gini ini bisa juga bisa dengan lewat perjanjian. Apa yang kau miliki menjadi milikku, apa yang aku miliki juga menjadi milikmu, sehingga harta yang kita miliki ini menjadi harta syirkah kita, harta bersama kita untuk kita kembangkan bikin perusahaan yang besar, artinya memergerkan dua perusahaan yang besar itu. Maka ini pun bisa dilakukan lewat perjanjian, percampuran harta pribadi, atau dipisahkan. Kamu bekerja, saya bekerja. Maka apa yang kau hasilkan hartamu, apa yang saya hasilkan harta saya. Lantas bagaimana kewajiban kamu sebagai suami, aku istri? Istri tidak wajib bekerja. Oke, tak kasih gaji sekian. Ada perjanjian demikian. Maka itu bisa selama itu tidak bertentangan dengan syariat, hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan. Sehingga di satu sisi masing-masing tetap bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Urusan nanti ranjang menjadi bersama karena tidur seranjang. Urusan dapur bisa diatur lewat perjanjian, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian bagaimana urgensinya perjanjian ini? Maka tentu adanya perjanjian itu karena ada sesuatu yang dianggap apa? Ada sesuatu yang dianggap akan menimbulkan problem di kemudian hari begitu. Seseorang melakukan perjanjian karena ada kegambangan, kegalauan, kegelisahan atau kekhawatiran. Maka agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan itu, maka membuatlah perjanjian perkawinan. Sehingga dengan harapan bahwa masing-masing akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak kewajiban sebagai istri, hak kewajiban sebagai suami, hak terhadap bagian yang lain-lain. Kemudian bisa dimungkinkan ada meminimalkan perselisihan di antara dua pihak, baik suami maupun istri. Kemudian bisa juga karena masing-masing membawa harta. Sekali lagi, karena masing-masing itu membawa harta, bisa juga ini dalam rangka melindungi harta yang dimiliki masing-masing. Sekaligus bisa bagaimana itu nanti kelak akan bisa mengatur pembagian harta benda dalam hal ketika terjadi perceraian maupun ketika terjadi kematian. Makanya udah pernah kita bahas tempo dulu, apakah di kelas ini atau kelas lain, bila seseorang ini kemudian menikah, yang kemudian saat menikah tapi kemudian ingin menikah lagi, maka sebelum menikah lagi kan perlu dinolkan lagi. Sehingga hak antara istri pertama dengan istri kedua itu beda. Karena biasanya kalau ada perempuan mau dimadu, sekali lagi, kalau ada seorang perempuan mau dimadu dan sudah tahu bahwa laki-laki itu sudah punya istri, itu karena tidak semata-mata cinta pada laki-laki itu, enggak. Bisa juga karena ingin cari sandaran hidup, sandaran hidup. Sudah lama sendiri,
sudah bosan untuk miskin melarat, saya kebetulan ada laki-laki kaya raya yang ingin menikahi untuk dimadu atau memadu, maka tentu ketika ada seorang perempuan yang mau dimadu, itu karena lihat kesuksesannya. Beda dengan istri pertama yang menikah, itu sama-sama diperjuangkan. Misalkan yang ini ada 2 yang belum menikah ya. Iya. Kenapa? Nunggu apa? Jadi kalau kemudian mau menikah begitu, masih sama-sama belum mengumpulkan sejumlah properti, begitu pula pihak perempuan juga tahu kondisi mau menerima calon suaminya itu apa adanya atau ada apanya begitu. Maka kemudian justru di pernikahan pertama itu adalah pupuk bawang. Pupuk bawang itu adalah perjuangan hidup mati untuk mencari kesejahteraan dan kemakmuran. Itu pahit getirnya bisa dirasakan. Beda cerita dengan ketika ada seorang perempuan yang datang kemudian menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Itu melihat ketika si laki-laki yang menjadi suaminya itu posisinya adalah sudah di puncak kesuksesannya. Makanya kemudian perjanjian pernikahan ini adalah dalam rangka membagi harta benda itu ketika terjadi sesuatu. Tentu yang kelima adalah ini termasuk maslahah mursalah. Perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan hukum syariah, yang tidak diatur di dalam hadis maupun Al-Quran, tapi ini adalah untuk kemaslahatan dalam rangka apa? Bagi pasangan suami atau istri adalah untuk apa? Untuk mencapai maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu adalah ini. Berdasarkan hasil penelitian para ulama usul fikih, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Apa itu? Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Ada 5 yang perlu dijaga. Agama, keyakinan perlu dijaga. Seseorang menikah, bagaimana dengan pernikahan itu bisa menjaga akidah Islam yang dibawa sampai kapanpun. Makanya ini catatan buat ketika ada laki-laki maupun perempuan yang menikah, yang masuk Islam dan kemudian masuk Islamnya karena ingin menikah, hati-hati. Karena fakta menunjukkan yang ada di lapangan itu tidak langgeng. Sekali lagi, fakta di lapangan orang yang mu'allaf karena menikah itu tidak langgeng. Banyak di antara mereka yang kemudian kembali ke keyakinan semula. Bahkan membagi anaknya itu seperti membagi barang. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Maka sungguh jikalau kemudian ada sesuatu yang membahayakan jiwa, maka bisa dilakukan perjanjian. Misalkan perempuan ini bengis atau laki-laki ini bengis, dan dengan berbagai macam diplomasi yang dilakukan, maka kemudian kedua belah berhasil teryakinkan dan meyakinkan bahwa tetap bisa dilakukan pernikahan, tapi perlu dilakukan perjanjian. Bisa juga karena hifdzul akal, menahal akal, hifdzul nasl dan hifdzul mal. Maka kelima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara itu adalah merupakan tujuan utama dari syariat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bisa disepakati seluruh umat, bahkan oleh seluruh agama. Seluruh agama akan mengakui itu, agama apapun itu. Mereka akan mempertahankan agamanya, mempertahankan jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Makalah kemudian disitulah yang kemudian secara umum maksud dari perjanjian perkawinan itu yang ketika dihubungkan dengan hukum adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang sedang melangsungkan nikah itu dalam rangka kemaslahatan dunia, kemaslahatan di akhirat yang tujuannya adalah bagi manusia baik dunia maupun akhirat. Dan yang kedua, manusia akan memahami hukum yang disyariatkan itu lewat apa yang dijanjikan itu,
Dan tentu ini ada hubungannya dengan hukum-hukum yang bersifat taklifi yang perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan tentu agar manusia tetap dalam hal ini tidak memperturutkan hawa nafsunya. Jikalau kemudian perjanjian perkawinan itu hanya semata-mata hawa nafsu, maka tentu ingin menjadikan kita gunung ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah itu akan jauh dari panggang api. Maka tentu bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan positif